Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Masyarul muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semua, istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga suatu saat nanti ketika Allah mewafatkan kita semua, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama tentang proses penciptaan manusia. Jadi kita semua ada di dunia ini tentunya ada prosesnya. Bukan ujuk-ujuk jadi gede seperti ini, tidak, tapi semua ada prosesnya yang semua itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini an Abi Abdurrahman Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi beliau ini. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud atau biasa dikenal dengan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau ini, Ibnu Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Dan dijelaskan oleh Rasulullah, Ibnu Mas'ud adalah calon penghuni surga. Karena di dalam agama kita ini kita tidak boleh mengatakan kepada orang lain kamu ahli surga, kamu ahli neraka, kecuali ada nas, ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat rekan kita sangat alim misalnya, kamu itu calon penghuni surga, pasti masuk surga. Enggak boleh kita memastikan. Ya, kemudian kita lihat teman kita yang ahli maksiat, nek rupamu kaya niki mesti neraka misalnya. Ini juga enggak boleh. Ya, apalagi ngerupak-ngerupake wong, ini tidak boleh. Karena kita enggak tahu amal apa yang dia lakukan nanti, amal apa di akhir kehidupan dia, kita enggak tahu. Tapi kalau kita berharap, kita mendoakan, silahkan, semoga dia ahli surga, semoga dia dijauhkan dari ahli neraka, semoga yang mati ini masuk surga. Itu boleh, silahkan, tapi tidak boleh memastikan pasti dia ahli surga, pasti dia ahli neraka. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, sahabat ini, Ibnu Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat yang dinaskan, dikatakan oleh Nabi dia adalah calon penghuni surga. Di antaranya adalah ketika Ibnu Mas'ud ini memanjat sebuah pohon.
Karena Ibnu Mas'ud adalah seorang yang badannya pendek kurus. Kaya sapa di sini? Pendek kurus. Ya, pendek kurus. Kemudian ketika memanjat pohon, kemudian ada angin bertiup. Kemudian kain bawahnya seperti sarungnya itu tersingkap. Kemudian betisnya terlihat kecil. Ya, kemudian tidak berisi, kecil tidak berisi. Karena nek wong lanang betise cilik kan ora gagah nggih. Kudune kan gede, ireng, wulune akeh, kuwi ketok nglanangi tenan. Tapi nek cilik ora nek daginge, ora nek wulune, lha itu sebagian mengatakan kaya sikil mijo jare. Nah, Ibnu Mas'ud ini ketika terlihat kakinya kecil, betisnya kecil, para sahabat tertawa. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang membuat kalian tertawa? Kemudian para sahabat menjawab, itu wahai Nabi, betisnya Ibnu Mas'ud kecil. Kemudian Nabi mengatakan, walaupun kecil, nanti di akhirat ketika ditimbang, betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini menandakan bahwasanya dan menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, badan itu juga akan ditimbang di akhirat nanti. Lembaran amal akan ditimbang, amalan akan ditimbang, badan juga akan ditimbang. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud ini. Karena di samping ini, ditimbangnya betisnya Ibnu Mas'ud ini, ada hadis lain yang menjelaskan, yu'ta yaumal qiyamah, nanti akan didatangkan pada hari kiamat, rajulun saminun kabirun, seseorang yang badannya besar, gemuk, tapi ketika ditimbang beratnya tidak bisa melebihi sayap seekor nyamuk. Jadi sangat enteng sekali. Padahal dia besar, ya, gemuk kayak siapa di sini, ya. Ditimbang orane abote blas. Dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk itu lebih berat sayap seekor nyamuk. Ya, ngapunten nggih, Mbak. Guyu terus sing wedok. Nah, ini menandakan badan juga ditimbang. Tetapi intinya memang nanti kembalinya ke amalan. Jadi kalau seorang yang besar, gemuk, amalannya juga banyak, berarti ditimbang juga berat. Ditimbang juga berat karena kembalinya adalah ke amalan. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menentukan ahli jannah, ahli nar itu harus ada dalilnya, Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Kemudian badan itu juga akan ditimbang di yaumul akhir nanti. Qala, beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, bahwasanya Nabi adalah yang benar dan yang dibenarkan. Karena Nabi itu adalah julukannya shadiq, yang benar, benar ucapannya, kemudian benar tingkah lakunya. Kemudian beliau adalah al-amin, seorang yang sangat amanah, sangat amanah. Kemudian ketika itu Nabi itu dijuluki al-kadzab. Jadi agar orang-orang itu menjauhi Nabi, pembesar-pembesar Quraisy itu menjuluki Nabi al-kadzab, yaitu orang yang sangat berdusta. Tetapi hati orang-orang kafir jahiliyah dulu itu juga enggak bisa mempercayai kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang yang pendusta. Dan walaupun sebagian mereka mengatakan pendusta kepada Nabi karena ngikut-ngikut yang lain, mereka tetap menitipkan barang-barang mereka yang berharga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal mereka punya emas yang banyak, punya perak yang banyak, uang yang banyak, dititipkan kepada Nabi Muhammad karena memang dijuluki Al-Amin tadi. Meskipun sebagian mengatakan pendusta, ya, tukang sihir, orang gila, tapi orang-orang kafir Quraisy sebagian tetap menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ingin safar, mereka akan bepergian jauh sekian hari, sekian bulan,
menitipkan rumah mereka, hewan-hewan mereka, barang berharga mereka tetap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saking percayanya, ya saking percayanya. Seperti kita mau pergi tahu tetangga kita MALI apa itu maling, ya nggak mungkin kita akan titip, wah ora titip ke wentek cuman tak titip ke dikei kunci ludes itu rumah, paling tinggal pondasinya saja sama gentengnya itu nanti entek. Itu kalau kita punya tetangga yang pencuri, yang maling. Beda dengan memiliki tetangga yang amanah. Jadi beliau Nabi Shadiq yang benar ucapannya, tidak pernah bohong. Wal masduq, yang dibenarkan. Jadi yang diucapkan Nabi itu pasti benar, karena diantara iman kita kepada Nabi Muhammad SAW tasdiquhu fima akhbaro, percaya dengan semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, percaya dengan semua yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ini kita harus percaya, ya, walaupun itu suatu hal yang tidak masuk akal, tapi kalau itu datangnya dari Nabi Muhammad, dari hadis-hadis yang sahih, kita wajib untuk percaya. Wajib untuk percaya. Seperti kisah Isra Mi'raj, dalam semalam Nabi melakukan perjalanan dari Mekah sampai Palestina, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itu kalau dilihat jaraknya itu seperti 1 bulan seseorang itu mengendarai kuda, ya, seorang penunggang kuda yang hebat itu dari Mekah sampai Palestina itu membutuhkan waktu 1 bulan, ya. Apalagi kalau dia tidak hebat berarti lebih kurang dari itu, mungkin bisa 1,5 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, langit ke-7, itu lebih jauh lagi jaraknya, tapi Nabi tempuh hanya 1 malam saja, sehingga banyak orang-orang yang tidak percaya. Nah, kalau itu memang keluar dari mulutnya Nabi, maka kita wajib percaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan, ya, tangan kanan, kemudian makannya langsung. Kemudian ketika diteliti ternyata dari kulit tangan kanan kita ini ketika makan itu memang keluar enzim atau semacam zat-zat yang bisa membantu proses pencernaan. Ya, makanya kalau kita bisa makan, kita biasakan dengan tangan langsung, itu akan lebih baik, ya, daripada memakai apa? Sendok. Yuk, sehat sendok, higienis sendok. Ya, higienis kata siapa? Coba sendok dari mie ayam atau dari warung-warung soto itu udah berapa mulut yang masuk sendok itu ke dalamnya. Tapi kan dicuci, iya nek resik, nek enggak. Muti kopiok tok tanpa sabun, banyune reget juga kan kita enggak tahu. Kecuali sendok itu kita yang menjaga. Jadi kita lebih percaya daripada yang diucapkan oleh Nabi SAW. Lalat masuk di gelas minuman kita. 1400 tahun yang silam Nabi mengatakan, celupkan lalat itu sekali lagi, kemudian diambil, dimakan atau buang? Buang, ya, karena 1 sayap lalat itu ada racunnya, 1 sayap yang lain itu ada penawar atau ada obatnya. Tapi saya jijik lain, tapi ini harus kita yakini apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Seandainya itu kita celupkan, buang lalatnya, kita minum, insya Allah tidak akan memberikan madorot kepada diri kita. Kemudian kata Nabi terkait dengan hari kiamat, terkait dengan azab dan siksa kubur, itu wajib kita percaya, karena beliau adalah as-shadiqul masduq, yang benar dan wajib untuk dibenarkan. Anna ahadakum, kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah.
apa nutfah? Air mani. Jadi 40 hari itu berupa air mani. Yatahammalu an yajma'a baina ma'ir rajuli wal mar'ati fayukhlaqu minha al-walad. Karena ini bercampurnya air mani laki-laki dan perempuan. Laki-laki namanya apa? Belajar IPA? Sperma, perempuan namanya ovum ya? Ovum. Iya ndu, ovum ndu. Ya, sperma ovum ketemu kemudian jadilah anak. Ya, jadi 40 hari itu berupa nutfah atau air mani. Tasarrufi jasadil mar'ah arba'ina yauman wa ya ayamu tauhimah. Lah 40 hari ini selama itu masih berupa nutfah air mani, maka ini adalah termasuk taurul awal, proses pertama wahya ayyamu tauhimah, yaitu hari-hari yang namanya tauhimah, yaitu ngidam. Ya, ngidam. Hari ini ngidam sate sapi suruh misalnya. Pengen besok ngidam sate kambing belotongan. Kemudian besoknya ngidam KFC. Besoknya ngidam anggur hijau. Besoknya ngidam nek ku ngeleh itu. Kesempatan kemaruk, kesempatan meres bojone. Ya ngidam itu biasanya minta yang aneh. Ya pengen dibedolke tales, lah itu ngidam itu. Kemudian nanti ketika dapat talesnya, kimpulnya itu paling mangane sidik. Lah kok 2 kilo entek orang ngidam itu. Bedol ke kimpul oke kok 2 kilo entek kuwi ngeleh, dudu ngidam. Kemudian ngidam tuh 1-2 saja, kemudian yang dimakan enggak banyak. Ngidam sate kambing, 2 porsi kok entek, ngeleh itu. Ngidam itu paling sedikit kemudian sudah selesai. Kemudian ada ngidam juga nek dicedhaki bojone muntah-muntah. Ada sini. Kita punya teman seperti nek dicedhaki bojone muntah-muntah. Ya padahal bojone ya wis adus, wis resik, wis ganteng, muntah-muntah. Ya mesake bojone ini. Nah itu. Jadi ini ayamu tauhimah. Hari-hari ngidam itu ketika berupa nutfah atau berupa air mani. Kemudian tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari pertama berupa nutfah air mani, maka setelah itu berupa alaqah atau segumpal darah. Ya, segumpal darah. Itu juga selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah itu 40 hari ketiga berupa mudghah, yaitu segumpal daging. Jadi kalau kita dulu di perut ibu kita 40 hari berupa nutfah air mani, kemudian 40 hari kedua berupa alaqah atau berupa darah, segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga itu berupa mudghah atau berupa segumpal daging. Itu 40 hari berarti itu sudah sekitar 4 bulan. Ya, sekitar 4 bulan. Kemudian setelah 4 bulan ini fituri salis, yaitu di proses yang ketiga, fase ketiga, yusawwirullahu tilkal mudghah fayashaqqu fiha as-sam'a wal basara wasyamma wal fama. Kemudian setelah 40 hari tadi, jadi setelah 4 bulan, maka Allah mulai bentuk pendengarannya, kemudian penglihatannya, penciumannya, mulutnya dan seterusnya. Yusawiru fi dakhili jawfiha al-hawaya wal am'a. Kemudian juga dibentuk isi perutnya seperti usus, hati dan seterusnya. Itu setelah 4 bulan. Ya, setelah 4 bulan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibim minal ba's. Apabila kalian ada keraguan
dalam hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah ciptakan kalian itu dari tanah. Dari tanah dijelaskan di sini, yakni abakum Adam. Jadi yang diciptakan dari tanah adalah Nabi Adam alaihi salam, itu dari tanah. Dan dijelaskan dalam kitab-kitab sirah, ya, kitab-kitab tarikh sejarah, itu dari semua permukaan tanah yang ada di muka bumi ini, tanah merah, tanah hitam dan seterusnya. Kalau tanah sengketa enggak ada ya. Jadi tanah-tanah dikumpulkan kemudian dibuat untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Tsumma min nutfah, kemudian ada yang dari turab, kemudian ada yang dari nutfah, yaitu dari air mani, yakni dzurriyyatahu, yaitu keturunan Nabi Adam. Jadi kalau kita itu tercipta dari min ma'in mahin, dari air mani yang hina. Kalau Nabi Adam dari tanah, kalau kita dari air mani. Maka salah dikatakan kita kan dari tanah, itu bapak kita Nabi Adam dari tanah. Kalau kita dari apa? Nutfah, dari air mani. Min ma'in mahin, air mani yang hina. Karena semua orang akan merasa jijik ya ketika melihat air mani. Kita punya air mani, kasihkan ke jenengan, ditolet di tangannya, mau enggak kira-kira? Enggak mau, merasa jijik. Nah itulah asal muasal kita, dari air yang hina. Maka sekarang ini enggak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan manusia yang lain dengan kekayaan kita, dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita, dengan gagahnya kita. Enggak ada yang pantas kita sombongkan, karena kita semua asalnya sama, yaitu dari air hina, yaitu air mani yang hina. Itu adalah setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan, tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat. Setelah 4 bulan tadi di perut ibu, ya, masuk bulan kelima diutuslah malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, diperintahkan malaikat itu untuk meniup roh. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diperintahkan, yu'mar, ketika diperintahkan yaf'al, dia langsung melakukan. Ini adalah malaikat. Adalah malaikat. Kemudian malaikat tadi diperintahkan untuk meniup ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Ya, kemudian ruh min amri rabbi, jawablah bahwasanya ruh itu urusan dari Robku, rahasia. Bagaimana wujudnya ruh itu tidak ada yang tahu. Dan sebagian orang mengadakan eksperimen, mengadakan percobaan. Ada orang yang sedang sakaratul maut, mau mati, kemudian dimasukkan ke tabung kaca, dimasukkan di situ, kemudian dilihat banyak orang. Kemudian mereka melihat, ada yang pakai teropong dan seterusnya, pengen melihat roh itu keluarnya dari mana, wujudnya bagaimana. Karena mereka berharap roh itu nanti bisa terlihat, dilihat, kemudian gak kemana-mana kalau sudah berada di tabung kaca. Nah, padahal roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk perkara gaib. Tidak ada kita yang bisa melihat roh. Kalau sudah mati, ya mati. Lewat mana, wallahu a'lam. Kemudian perginya kemana, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nanti suatu saat akan kita kaji bagaimana proses orang meninggal dunia, ruhnya itu nanti kemana. Insya Allah nanti ada kajian tentang masalah ini. Ya. Jadi kemudian malaikat ini meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan 4 perkara. Bikat bi rizkihi, menetapkan rizki bayi ini nanti, janin ini nanti. Wa ajalihi, ajalnya nanti sampai umur berapa janin ini. Wa amalihi, amalan dia nanti di dunia seperti apa.
Wasyaqiyun au sa'idun, entah dia itu akan menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia ketika di dunia. 4 ini sudah ditetapkan ketika kita berada di perut ibu kita. Sebagaimana hadis yang lain dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nutfata idastaqarat fi rahimi, bahwasanya nutfah air mani ketika sudah berada di rahim seorang ibu, akhadahal malaku bi kaffihi, maka malaikat mengambil ruh tadi, mengambil nutfah tadi dengan tangan kanannya. Faqala ay rabbi mukhallaqah au ghairu mukhallaqah, wahai Robku, nutfah ini, air mani ini dijadikan makhluk atau tidak. Karena terkadang ada yang keguguran, berarti enggak jadi orang, ada yang lanjut. Fa in qala ghair mukhallaqah, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jadi makhluk, berarti lanjut dia prosesnya. Qalal malak ay rabbi, kemudian malaikat bertanya lagi, wahai Robku, adzakarun am untha, nanti ini dijadikan laki atau perempuan? Ya, laki atau perempuan. Asyaqiyun am sa'idun, nanti dia ini bahagia atau celaka? Marizku wamal ajal, bagaimana dengan rizki orang ini? Bagaimana dengan ajal orang ini, umurnya sampai umur berapa? Wabi ayyi ardin tamut, kemudian nanti matinya di mana orang ini? Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada malaikat, idhab ila ummil kitab, pergilah engkau ke ummul kitab. Ummul kitab yaitu takdir manusia yang ditulis Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfud. Di Lauhil Mahfud. Fa innaka la tajidu, fa innaka tajidu fiha kulla dzalik, engkau akan jumpai semuanya ada di situ. Fayadhabu fayajiduha fi ummil kitab, kemudian malaikat pergi kemudian mendapati semua tadi di ummul kitab, yaitu tulisan takdir di Lauhil Mahfud. Wa yansakhaha fala tazalu ma'hu hatta ya'ta akhiru sifatihi, kemudian ditulis semua, disalin semua, ya, kemudian sampai akhir semua sifatnya ditulis oleh malaikat ini. Ini adalah prosesnya seperti itu. Dan kita enggak perlu bertanya nanti nulisnya pakai bolpen apa misalnya, enggak usah. Kemudian juga bahasanya bahasa apa, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, enggak usah. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaan seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama kita ini. Kembali ke hadis awal tadi, bahwasanya malaikat itu menetapkan 4 hal kepada setiap janin setelah 4 bulan. Yang pertama adalah bikat bi rizki. Jadi rezeki kita semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki kita semua sudah ditetapkan. Ya, sebagian orang mengatakan kalau rezeki itu adalah apa? Jatah. Ya, jatah. Kalau kerja adalah ibadah. Jadi seberapapun kita bekerja, kalau memang rezekinya segitu, segitu. Walaupun kita santai kerjanya, kalau rezekinya banyak, banyak. Karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kewajiban setiap manusia adalah mencari rizkinya, walaupun itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu ada 2, rizki badan, ya, kemudian rizki hati. Bagus, rizki, kita memiliki harta benda, rizki, ya. Kemudian rizki hati adalah ibadah atau agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita termasuk orang yang berilmu, berarti itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terjauhkan dari hal-hal yang haram, rizki dari Allah Subhanahu wa taala.
kita mendapatkan hidayah di atas jalan yang benar, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu melakukan sholat 5 waktu, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki itu tidak hanya sekedar uang-uang saja. Wah, orang untuk rizki aku, orang untuk rezeki aku. Itu artinya kadang sebagian orang mengatakan seperti itu karena dia enggak punya uang. Padahal rizki yang lain, rizki Islam, rizki iman, rizki nikmat beribadah itu jauh ya lebih besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Yang kedua, wa ajalihi, ajal kita. Ya, ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seberapa umur kita. Ya, ada yang berada di janin, jadi janin sudah meninggal. Kemudian bayi meninggal, remaja meninggal. Kemudian sudah dewasa besar meninggal. Kemudian sudah tua meninggal. Sudah tua banget dan diharapkan segera mati oleh anak-anaknya misalnya, ngerepoti banget. Ada ya? Enggak mati-mati malahan kadang-kadang. Karena itu semua adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajal itu sudah ditentukan kapan mati kita. Dan kita semua sedini mungkin harus persiapan. Ya, sewaktu-waktu maut menjemput diri kita, maka kita harus siap. Wa amalihi, amal. Jadi amalan kita di dunia, amalan ibadah banyak, sedang, sedikit, itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya anak, ya kon sergap ibadah kok angel, ya memang segitu itu penetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita enggak tahu tentang amalan itu seberapa ketentuan Allah, maka kita hanya bisa ikhtiar. Gimana keluarga kita memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun amalan itu sudah ditetapkan. Wasyakiyun aus sa'idun, orang tersebut nanti akan menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita punya keluarga misalnya, orangnya bahagia, maka itu memang penetapan Allah, dia akan menjadi orang yang bahagia di dunianya. Kita punya keluarga karena mungkin jauh dari tuntunan agama, jauh dari ibadah, usaha apapun gagal, ya, kemudian kesehariannya jauh dari amal kebaikan, berarti dia adalah orang yang syakiyun, orang yang celaka. Dan ini pun sebetulnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dihitung sebagai ibadah oleh Allah ta'ala kepada diri kita adalah ikhtiar kita, usaha kita memperbaiki pertama diri kita, kedua adalah keluarga kita, agar mereka itu menjadi orang-orang yang bahagia, bukan orang-orang yang celaka. Ya, meskipun takdirnya celaka, tapi kan kita enggak tahu, mungkin dengan omongan kita, nasihat kita, motivasi kita, dia akan menjadi orang yang sa'idun, orang yang bahagia. Maka tinggal kita ikhtiar, usaha memperbaikinya, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah proses. Ya, proses kita itu dulu bagaimana, bukan tiba-tiba ada seperti ini. Ya, karena fase kehidupan manusia itu ada 4 alam. Pertama alam rahim, ya kita semua dulu di alam rahim ibu kita. Kemudian yang kedua alam dunia, sekarang kita berada di alam dunia. Yang ketiga nanti alam barzakh atau dikenal dengan alam kubur, karena hampir setiap orang itu matinya dikubur, walaupun sebagian enggak dikubur. Ya, misalnya jatuh ke laut itu enggak ada yang nguburkan, jatuh di tengah hutan misalnya enggak ada yang nguburkan, jauh di tengah padang pasir misalnya enggak ada yang nguburkan. Tapi secara umum manusia mati itu dikubur. Maka alam barzakh itu disebut alam kubur, dan pasti kita nanti akan masuk alam kubur ini. Kemudian alam yang keempat adalah alam akhirat, itu penentuan akhir kita, entah kita di surga atau di neraka, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini prosesnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
inna ahadakum la ya'malu ahlul jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian sungguh dia beramal dengan amalan ahlus surga, baik amalannya, kesehariannya, ibadahnya banyak, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dhira'un, sehingga antara dia dan surga seakan-akan hanya satu jengkal saja, sudah dekat sekali, hampir-hampir dia itu menjadi penghuni surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir mengatakan lain. Fayamalu bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia justru melakukan amalan-amalan ahli neraka, banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhuluha, akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Nah, dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini, dia ketika di dunia sepertinya orang yang sangat baik, kepada tetangga baik, keluarga baik, kemudian dia sholat, puasa, zakat. Ini adalah yang nampak di hadapan manusia, yang nampak di hadapan manusia. Tetapi sejatinya dia melakukan hal-hal tadi karena riya, biar di alam sama tonggonya, ya, biar dia mendapatkan pujian, kemudian dia pamer, sum'ah, riya, dan seterusnya. Jadi amalannya kayaknya amalan baik, tapi sebetulnya amalan buruk. Kenapa? Masih berharap mendapatkan pujian dari manusia. Maka sangat pantas kalau seandainya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan jelek di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi, karena amalan itu dilihat di akhirnya. Maka pembelajaran untuk kita ketika kita beramal, kita melakukan sholat, puasa, zakat, berbuat baik, itu kita upayakan semua ikhlas untuk lillahi ta'ala, ya, ikhlas. Kemudian ikhlas itu enggak usah diucapkan kepada yang lain. Nih kamu tak kasih uang 50.000, loh bener? Iya, ikhlas. Iya, saya ikhlas ini. Lah ikhlas enggak usah diucapkan. Saya gini-gini ikhlas loh saya itu. Ya, saya ikhlas loh, itu enggak usah diucapkan. Kalau mengucapkan ikhlas itu berarti menunjukkan dia itu belum ikhlas. Oh, berarti mengatakan ini saya ngasih kamu enggak ikhlas loh ya. Ya tambah. Ya, mengatakan ikhlas itu enggak boleh, mengatakan tidak ikhlas lebih tidak. Beliau sudah ngasih-ngasih kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia balas silahkan, enggak balas ya silahkan. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain, kita menanam kebaikan kepada orang lain, itu tidak boleh dikatakan ini ikhlas, tidak ikhlas, kemudian berharap biar ada balasan ke kita, itu enggak ada. Ya, ikhlaskan semua lillahi ta'ala. Dia balas apa enggak bukan urusan kita, urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menanam kebaikan kepada orang lain itu jangan cari balasan di dunia. Ya, jangan cari balas budi. Ya, budi sudah banyak, jangan dibalas. Ya, enggak usah cari balas budi dan seterusnya. Ini adalah amalan yang betul-betul kita berusaha ikhlaskan semua lillahi ta'ala. Kemudian jenis orang yang kedua, inna ahadakum, ada seseorang la ya'malu bi amali ahli nari, dia itu keseharian beramal seperti amalan ahli neraka, sering maksiat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dhira'un, seakan-akan diri dia dan neraka itu sudah sangat dekat, seakan-akan dia itu memang calon penghuni neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi takdir itu mengatakan lain. Fayamalu bi ahlil jannah, dia di akhir hidupnya tobat, kemudian dia melakukan amalan ahlu surga, amalan kebaikan. Fayadkhuluha, akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah, akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jenis kedua ini adalah orang yang sering melakukan maksiat, tapi mungkin dalam hatinya itu ada berontak, mosok saya gini terus, ya ini haram, kenapa saya lakukan terus, ya kenapa saya melakukan maksiat ini, kenapa saya melakukan maksiat ini enggak boleh seperti itu. Kemudian akhirnya
dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di akhir hidupnya dia berubah melakukan kebaikan, akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, berarti kita maksiat dulu ya. Maksiat terus yang banyak biar nanti matinya husnul khotimah. Ya nek husnul khotimah nek enggak wis maksiat akeh matine suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita berusaha ya diri kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan semampu kita, ya, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada orang lain semampu kita. Karena kita bukan nabi, kita bukan sahabat. Ya, kalau nabi itu apa yang diinginkan umatnya langsung dikasih. Nabi membawa apa, kemudian ada sahabat yang tanya, wahai Nabi, itu yang kamu bawa apa? Ini saya mau, wahai Nabi, kasihkan. Nah kita kan enggak, ya kita bawa apa? Duren montong misalnya, koncone nyedak, aku gelem tuku dhewe kono, kan kita seperti itu. Ya, kita makan makanan yang enak, brownies yang enak misalnya, atau makan apa? Seblak ya, nah, seblak dulu kan panas, seblak keneng sikil, ya seblak sekarang kan viral, favorit. Kemudian kita sedang makan, wah enak men, aku njaluk misalnya, tuku dhewe kono, kan seperti itu. Tapi kalau sifatnya Nabi enggak, kasihkan. Ya apa yang diinginkan, yang pada diri Nabi dikasihkan. Nabi pakai baju bagus misalnya, ada sahabat yang kayaknya pengen dikasihkan oleh Nabi. Jenengan bisa. Ya golek ke sing elek-elek itu paling di dalam. Sik tak golek ke sarungmu apik men aku gelem. Ya sik golek ke sing rada-rada amoh suwek baru di keke sing anyar yo iman-iman. Itu kita seperti itu. Enggak mungkin kita bisa menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita berusaha. Ya berusaha jadi orang baik. Pertama baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbagus ibadah kita. Menjauhi kesyirikan, menjauhi kekufuran, ya menjauhi hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbuat baik kepada orang tua kita. Berbuat baik kepada orang tua kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rohima anfuh, celaka dia. Man ya Rasulullah, siapa orang yang sampai engkau katakan celaka sebanyak 3 kali wahai Nabi? Ya, man adraka walidayhi au ahadahuma falam fi kibarihi falam yudkhilhu jannah, yaitu seseorang yang masih memiliki orang tua yang sudah tua renta, entah 2 orang tuanya atau masih 1, bapaknya saja atau ibunya saja, tetapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Kata Nabi, celaka. Ya, maka kita berusaha dengan orang tua kita yang masih 1 atau masih 2, kita berusaha berbuat baik kepada orang tua kita, karena orang tua adalah pintu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya 2 pintu karena 2 orang tua. Kemudian kadang pintu itu tinggal 11 saja karena 1 orang tua sudah meninggal dunia. Berarti masih tinggal 1 lagi orang tua kita. Kita openi ya semampu kita. Ya semampu kita, jangan sampai kita mengatakan perkataan yang buruk. Ya jangan sampai kita mengatakan perkataan yang jelek. Kemudian wala taqul lahuma mengatakan saja enggak boleh, apalagi mengatakan perkataan-perkataan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kajian yang bisa kita kaji di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat diri kita untuk lebih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menjadikan diri kita sombong karena kita semua asalnya sama, min nutfah, kita dari air mani yang hina. Wallahu alam biswab. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.